Kali ini saya ingin membahas tentang para kabib, yang dimana kabib-kabib ini memberikan pendapat-pendapat yang gila, yang menyatakan bahwa Indonesia, daerah ini, daerah itu. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya sempat membahas salah satu habib yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah tawaf di Surabaya atau mana gitu, Cirebon atau bagaimana. Yang menyatakan siapa? Habib yang podcast dengan Habib Ba'adud. Ya, saya menjuluki dia dari dulu Habib Ba'adud. Yang dimana Habib Ba'adud ini podcast dengan salah satu habib yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah tawaf di salah satu daerah di Indonesia. Entah tawaf bagaimana itu maksudnya, saya tidak paham dan saya tidak mau mempercayainya. Kalau kalian mau ya silahkan. Dan di sini teman-teman, selain pernyataan itu, banyak pula pernyataan dari habib-habib yang ngeklaim bahwa Indonesia ini adalah milik para habaib. Ternyata setelah saya menyelidiki, bukan cuma satu orang, tapi beberapa orang, banyak teman-teman. Daerah ini punya habib ini, daerah itu punya habib itu. Pokoknya Indonesia milik habib. Sampai-sampai pada ujung-ujungnya Nusantara, Indonesia ini adalah pintu tarim. Ini adalah kesontoloyoan yang dimana masih dipercaya di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum saya memberikan komentar lebih jauh, kita simak dulu seperti apa videonya. Sampai dibilang bumi Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Tuh. Novel Jindan novel. Siapa novel Jindan apa bagaimana namanya? Habib ini memberikan penjelasan teman-teman bahwa Indonesia adalah Hadramaut kedua. Ya, memang jelas di Indonesia paling marak sekali para kabib. Hadramaut yang kedua. Kemudian juga Tarim itu ibunya. Tarim ibunya. Bapaknya mana? Induknya. Induk Allah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Anak dari Hadramaut. Lanjut dulu deh. Subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini belum lagi. Iya jelas teman-teman, kelihatan teman-teman. Para wali-wali memang banyak di sini, banyak di Indonesia, terkhusus di tanah Jawa. Waduh, membludak wali-walinya ya dari Hadramaut teman-teman. Sangat kaya sekali dengan kisah kewalian di Indonesia. Lanjut dulu. Para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib al-Murbat, sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah. Tuh jelas ya teman-teman. Jadi pokoknya Indonesia ini terlahir dari Hadramaut. Hai masyarakat Purwakarta. Sekarang Purwakarta stasiunnya Aulia Tarim. Bila dukung hada. Kota antum ini stasiunnya para aulia. Ayo, sampaikan. Banyak baik-baik. Sampaikan kepada orang-orang Purwakarta. Sampaikan. Ini saya bantu sampaikan ya kepada orang Purwakarta bahwa Purwakarta adalah stasiunnya Aulia Tarim. Keretanya apa? Ya, keretanya apa? Bahwa kaki kita, kota kita, stasiunnya para aulia. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat. Habaib masuk ke seluruh penjuru di Jawa Barat. Waduh, ya benar, Jawa Barat, Bogor teman-teman. Di Bogor itu ya sangat banyak sekali habib-habib. Bogor. Aduh, ngeri teman-teman. Masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Pokoknya Habib yang punya tanah itu ya teman-teman. Pokoknya Habib nginjek kaki saja di Indonesia, langsung tuh tanah milik Habib. Betapa sontoloyonya ya, betapa sontoloyonya keyakinan ini bahwa apapun yang diinjak oleh habaib, dimanapun Habib berpijak, itu tanah milik Habib. Pantas saja kemarin ya ketika apa itu namanya, pondok pesantren atau markas syariahnya Habib Rizik Syihab atau FPI, kabarnya mau dibubarkan, digusur sama pemerintah karena tanahnya tidak memiliki izin membangun. Terus apa namanya, status tanahnya juga tidak jelas. Harusnya kan pakai dalil ini. Harusnya Habib Rizik Syihab pakai dalil ini bahwa tanah di Jawa Barat ini punya Habib. Harusnya begitu. Harus wajib agar apa? Agar itu. Tapi perhatikan baik-baik. Saya di sini kemarin ketika memberikan pernyataan tentang Deddy Mulyadi, yang dimana Deddy Mulyadi ini juga menentang nasab Ba'alawi, doktrin-doktrin Ba'alawi. Saya bukan berarti di situ mendukung Deddy Mulyadi. No, saya tidak mendukung beliau. Saya juga ketika menentang nasab Ba'alawi, jangan dikira saya mendukung Fuad Playret dan
dan lain sebagainya? No, tidak sama sekali. Malah justru sebaliknya. Saya menentang orang-orang sufi yang sontoloyo. Sufi-sufi haluisme, sufi-sufi khurafat, takhayul, dan mengajarkan bid'ah. Itu yang saya tentang. Siapapun orangnya. Baik yang tentang nasab Ba'alawi ataupun yang tidak. Apalagi seperti ini. Sudah menyatakan Jawa Barat ini milik Habaib. Ini kan kesontoloyoan. Indonesia, pintu tarim. Apa? Mau kemana? Ya Allah. Ini yang terakhir nih. Habib siapa ini ya? Saya tidak tahu. Dia juga ngeklaim Nusantara milik Habib. Nusantarim. Oh, ditulis Nusantarim. Itu aulia dari Yaman, Hadramut. Terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, dan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tuh, punyanya Aulia Tarim. Kurang clear apa penjelasannya? Kurang jelas apa bahasanya? Tinggal kalian menilai sebenarnya tujuan mereka ini apa ke Indonesia. Apakah hanya ingin mengajarkan takhayul, ingin mengajarkan khurafat, ingin mengajarkan doktrin, dawir, pembodohan, atau apa? Banyak sekali oknum-oknumnya yang seperti ini. Hanya segelintir Habib yang bisa dikatakan lurus, teman-teman. Segelintir cuma. Dan kebanyakan ya doktrin terus. Ceramah-ceramahnya doktrin terus. Dan ketika kita tidak setuju dengan doktrin ini, menghina ulama. Waduh, diskriminasi ulama. Aish, menghina ulama. Ulama apa? Ijtima ulama. Saya dulu ketika menjadi muhibbin Habib Rizik Syihab, hampir penggal-penggalan leher. Saya cerita terus ini, biar kalian tahu kalau saya pernah menjadi muhibbin Habib. 2019, ijtima ulama memutuskan bahwa pilihan ulama untuk menjadi presiden adalah Prabowo. Wow. Tepuk tangan. Ijtima ulama loh. Siapa ulamanya? Ya Habib Rizik. DKK. Akhirnya apa? Apapun yang dipilih oleh Habib Rizik, Prabowo diperjuangkan, teman-teman. Demo menolak hasil pemilu, katanya ada kecurangan. Sehingga apa? Banyak orang mati juga. Aduh. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sedangkan kata Bapak Said Akil Siraj kemarin memberikan penjelasan bahwa tidak ada satupun seorang ulama yang berasal dari marga Ba'alawi atau keturunan Ba'alawi atau Habaib. Tidak ada Habaib yang menjadi ulama besar. Sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Sorgal kan itu. Ya. Si Habib itu ketika mati muka nakir dia nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Solatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Tadi kembali dalam syarah. Tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darqutni, Ghazali, Haromen, Bakilani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuki, Ad-Damanduri, Said Badawi, Asyadili. Ulama besar nih. Yang saya sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Dan sekali lagi, ketika saya berhujah kepada Said Akil Siraj, bukan berarti saya mengambil ilmu dari beliau. No. Saya hanya ingin memaparkan pada kalian bahwa dari golongan Aswaja pun ada yang tidak sepakat kepada Habaib. Agar kalian mikir. Kalau tidak mau mikir ya sudah, jangan mikir, gak usah dipakai otaknya. Oke teman-teman, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian punya informasi terbaru bahwa ada nih Bang Heri, daerah situ juga punya Habaib dan ada videonya, share kepada saya. Karena memang dulu saya cuma tahu yang bagian akhir ini, yang awal-awal gak tahu. Dan tahunya juga tentang haul Solo, haul Gresik, haul Purwokerto, haul ini. Ternyata yang dihauli bukan daerahnya, tapi Habib ya, Habib Sontoloyo memang. Ya Allah, ya Allah. Silakan dipikir.